Mama udah di sini, sayang. Cucuku. Mama. Pak Rehan, sepertinya saya tahu bengkel terdekat di sini. Bagaimana kalau Bapak ikut saya aja, nanti saya antar ke sana. Motornya tinggal di sini aja, Pak. Nanti bisa diambil langsung sama orang bengkelnya. Ya, saya pikir saya butuh orang bengkel yang kesini. Baiklah. Ibu Najwa, sebaiknya kamu mulai mempersiapkan diri untuk sebuah kehilangan. Karena aku akan membuat suamimu lupa daratan. Ini kenapa lama sekali ya? Aku tidak biasa pulang terlambat. Istriku bisa cemas. Aduh, dia lagi mikirin istrinya. Jangan-jangan dia mau pulang. Ya bisa. Aku harus nemuin cara supaya dia bisa tetap di sini lebih lama. Pak Rehan, ini saya belikan kopi buat Bapak. Terima kasih. Creamernya sudah saya tambahkan karena saya tahu Bapak tidak mengkonsumsi gula. Kamu tahu dari mana? Tentu saya harus tahu dong Bapak. Mau bagaimanapun itu kan Bapak atasan saya. Itu udah tanggung jawab saya untuk mengetahui semua itu. Ini mengejutkan. Kamu bukan hanya tahu soal perusahaan, tapi ternyata kamu tahu apa yang aku suka atau tidak suka. Bagus, ini sesuatu yang aku suka. Aku tidak sabar ingin menceritakan soal kamu pada istriku, karena kamu sudah aku terima sebagai sekretaris. Oh, iya Pak, itu memang sangat bagus kalau suami memberitahukan segalanya kepada istrinya. Tapi saya minta waktu dulu Pak untuk membuktikan hasil kerja saya. Supaya istri Bapak tidak kecewa nantinya. Kecewa bagaimana maksudnya? Maksud saya adalah, saya mohon minta waktu beberapa minggu ke depan untuk membuktikan hasil kerja saya. Insya Allah saya tidak akan mengecewakan Bapak dan istri Bapak. Ya, kamu ada benarnya. Baiklah, aku akan bilang pada istriku kalau waktunya sudah tepat. Bagus Pak kalau begitu. Kalau gitu kita boleh salaman. Aku akan pura-pura bersimpati pada perkawinan mereka. Dan sebagai suami yang menyayangi istrinya, Pak Rehan pasti akan suka kalau aku bisa menjadi teman curhatnya. Pintar sekali kamu Jihan. Ini sebuah langkah awal yang sangat bagus. Pak, apa masih lama? Karena saya harus segera pulang, Pak. Bentar saya cek dulu Pak ya. Pak Rehan, bagaimana kalau saya antarkan Bapak pulang? Kalau perlu, besok saya jemput lagi, jadi kita bisa berangkat bersama ke kantor. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana keadaanku. Lagi pula tugas kamu cuma untuk di kantor, bukan untuk masalah pribadi. Urusan pribadi dengan urusan kantor harus dipisahkan. Baiklah Pak, saya hanya mencoba menaruhkan niat baik saya saja. Duh, susah banget sih membujuk bosku yang tampan ini. Pasti dia takut sama istri. Berarti benar. Kayaknya harus aku yang lebih agresif. Maaf Pak, saya sudah melihat kondisi motor Bapak dan sepertinya motor Bapak ini akan selesai diperbaiki besok pagi Pak. Tapi cuma ini kendaraan saya. Terus bagaimana saya pulang? Lalu bagaimana besok saya ke kantor? Maaf Pak, kerusakan motor Bapak sedikit parah. Kalau begitu ya sudah. Bagaimana ini? Sekarang harusnya aku sudah pulang. Pasti istriku menungguku di rumah. Jika Bapak tidak keberatan, lebih baik saya antar pulang Pak, biar Bapak lebih cepat bertemu dengan istri Bapak tercinta. Ya kan? Tidak perlu. Aku tidak ingin kamu jadi repot. Bantuan dari kamu sudah banyak. Aku bisa naik angkot atau apalah? Tidak apa-apa Pak, biarkan saya antar Bapak pulang saja. Karena kan lagian kita juga searah. Oke, baiklah. Aku ikut kamu. Kasihan juga istriku pasti sudah menanti kedatangan suaminya ini di rumah. Sungguh beruntung ya istri Bapak, mempunyai suami yang sangat mencintainya. Ya, namanya Najwa Hairunisa.
Panggil saja Ibu Najwa. Ibu Najwa. Nama yang sangat indah ya, Pak. Pasti wajahnya juga sangat cantik. Ih, Najwa lagi. Sampai budek deh nih kuping dengerin pujian Pak Raihan terhadap istrinya. Siapa perempuan itu? Bukannya tadi Rehan naik motor? Kok sekarang jadi naik mobil? Baik Bapak, saya akan jemput Bapak lagi besok pagi ya. Kita berangkat ke kantor. Tidak perlu, kamu tidak usah jemput aku besok. Tidak apa-apa, aku bisa berangkat sendiri. Kenapa ya Pak? Bapak takut istri Bapak cemburu ya? Bukan itu alasannya. Kamu ini kan karyawan kantor. Rasanya tidak benar kalau karyawanku ikut repot masalah pribadiku. Tapi Pak, saya ingin hubungan kita lebih dari sekedar di kantor saja Pak. Gadis yang sangat cantik, modern dan sangat elegan. Dia itu sangat cocok sekali dengan kriteria saya sebagai menantu. Maksud kamu apa? Kita bisa menjadi teman yang baik Pak, yang bisa saling membantu. Oke, terima kasih banyak. Tapi kamu tidak usah kesini menjemputku, karena aku bisa naik angkot. Saya mengerti Pak Rehan. Tapi maksud saya hanya berempati saja kepada Bapak. Tapi ya, balik lagi keputusan semua ada pada Pak Rehan. Alasannya tidak berlebihan. Aku pikir dia memang bisa menjadi karyawan yang baik dan punya loyalitas tinggi pada perusahaan. Sebuah kehormatan besar untuk saya jika Bapak mau saya jemput untuk ke kantor. Kelihatannya Rehan juga suka sama dia. Oke, ya, baik. Asal kamu bisa menempatkan posisi kamu, aku tidak keberatan kamu jemput. Terima kasih banyak Pak, dengan senang hati. Aku yang terima kasih banyak. Sampai jumpa besok ya. Sepertinya saya melihat sok Priti pada gadis itu. Tapi gadis ini lebih sempurna daripada Priti. Dia lebih cantik, elegan, dan sangat modern. Assalamualaikum Najwa, aku sudah pulang. Waalaikumsalam, Rehan. Ya Allah, kamu kok pulang tapi aku nggak dengar suara motor kamu? Ini tangan kamu kenapa? Hah? Dan ini nih scarf siapa? Ini punya... Sebenarnya tadi aku jatuh dari motor. Tepatnya aku terpleset. Scarf ini, kamu jangan khawatir. Ini punya istrinya Montir. Motorku juga masih di bengkel. Tapi kamu nggak ada luka lain kan? Kepala kamu terbentur nggak? Tenang, aku tidak apa-apa. Cuma luka kecil ini saja. Tidak ada yang lebih parah. Semoga orang yang menolong kamu itu mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah ya. Amin. Yaudah, sekarang aku mau kompres dan ngobatin luka kamu dulu. Tunggu bentar ya. Oke, ya. Aku tunggu. Maafkan aku, Najwa. Aku tidak bermaksud membohongimu. Tapi aku pikir Jihan benar. Aku harus buktikan sampai beberapa minggu ke depan. Apakah Jihan bisa diandalkan? Akhirnya aku punya barang mewah lagi. Setelah sekian lama terpasung dalam kemelaratan. Sik banget sih. Untung bukan cucu aku. Terserah. Mi, bisa diberhentiin gak nangisnya? Berisik banget tuh, gak bikin orang pusing. Kamu berhentiin aja sendiri. Kenapa kamu mesti suruh-suruh Mami, hah? Kan Mami yang ngurusin Mumtaz. Ya tugas Mami lah bikin dia berhenti nangis. Anita, ngapain Mami harus peduli sama anak itu kalau kamu sendiri sebagai ibu nggak pernah peduli sama anak kamu? Mami berani ngelawan aku. Mami berani kurang ajar sama aku. Mami lupa ya? Aku ini menantu Mami yang bisa cari uang yang banyak dengan jadi model.
Model apa? Model jadi-jadian. Sombong. Yang kurang ajar itu kamu, Anita. Mentang-mentang kamu sedang berkuasa di rumah ini, kamu bisa nginjek-nginjek harga diri Mami ya? Emang Mami masih punya ya yang namanya harga diri? Apa aja Mi kau berani? Udah miskin masih aja sombong loh. Aku harus lebih bersabar menghadapi Anita. Bisa-bisa Anita mengusir aku keluar dari rumah ini lagi. Aku harus pura-pura menurut sama perintah dia. Sayang, kamu jangan nangis lagi ya. Cup, 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 cup. Kamu jangan peduliin perempuan jahat ini. Mulutnya penuh racun. Ya? Mami nggak usah sok baik deh. Aku udah tahu kartu Mami. Jadi Mami mau sandiwara kayak apapun juga, aku nggak percaya lagi. Sandiwara apa? Mami nggak usah sok naif. Aku tahu kok. Mami kan yang nuker fotonya Aldi sama Dion. Anita, apa buktinya? Jangan-jangan kamu sendiri yang menukar foto itu kan? Dan kamu melempar kesalahan kamu sama Mami supaya kamu bisa punya alasan untuk mengusir Mami dari rumah ini, iya kan? Aku mungkin nggak punya bukti. Tapi kalau sampai aku tahu Mami bikin kejahatan lagi, aku akan usir Mami dari sini dan jangan harap bisa masuk lagi ke sini. Awas kamu Anita. Aku akan membalas semua kesombongan kamu. Lihat aja kamu. Alhamdulillah, hari ini rezeki lumayan banyak. Bisa buat bayar kontrakan rumah dan juga buat makan. Sama nih foto. Oh iya, bolos. Ayo. Nah, sekarang udah pingsan deh nih. Gampang banget. Sekarang kita bawa ke halaman Eng nih. Iya. Pulus bro. Hah, ayo cepetan. Kamu tenang aja, Mas. Jangan khawatir kayak gitu. Aku sih nggak khawatir. Cuman bingung aja. Kamu gak usah bingung, Mas. Anggap aja kamar ini kamar kamu. Ya nggak mungkin dong. Masa kita tidur satu kamar? Kita kan bukan muhrim. Mas, aku paham. Tapi ya mau gimana lagi, Mas. Keadaan yang udah maksa kita untuk berpura-pura menjadi seorang suami istri. Ya apa yang sudah terlanjur terjadi ya biarkan aja terjadi. Tapi kan sekarang kita harus jaga keadaan biar tidak semakin salah paham. Mas, kamu mau kemana? Aku mau ngecek kalau mama kamu udah tidur apa belum. Kalau udah tidur kan aku bisa tidur di kamar tamu atau di sofa. Mas Aldi, udah kamu tidur di sini aja. Biar aku aja yang tidur di luar ya. Kamu di sini aja. Kamu tidur di kamar tamu? Enggak. Aku juga nggak mau. Kamu ini kan yang punya rumah. Masa kamu tidur di kamar tamu? Mas, aku nggak kenapa-kenapa. Kamar tamuku juga nyaman kok. Aku tidur di sana aja, kamu tidur di sini aja. Ya? Ya? Maya, kamu yakin kamu mau tidur di kamar tamu? Mas Aldi, kamu jangan bersikap sungkan ya sama aku. Kamu kan udah nyediain tempat buat aku kemarin-kemarin. Jadi sekarang kamu anggap aja kalau kamar ini adalah kamar kamu. Ya, jangan ngerasa jadi orang lain di sini.
Ya nggak bisa. Kita kan nggak terikat apa-apa. Kamu tenang aja ya. Percaya deh sama aku. Aku sama Mumtaz nggak apa-apa tidur di kamar tamu. Ya, yuk kita pindah ya. Yuk. Jadi aku tidur sendirian di sini. Iya Mas. Pokoknya kamu tidur aja di sini ya. Anggap aja kalau kamar ini seperti kamar kamu sendiri. Aku sama Mumtaz ada di sebelah. Oke? Kita pindah. Jadi Mumtaz di bawah. Iya Mas, Mumtaz dibawa. Kamu bawain Mumtaz. Ya udah, bawain. Beneran nih. Beneran Mas. Ntar kalau pagi-pagi mama bangun gimana? Pokoknya itu semua udah deh. Pokoknya pagi aku bakalan bangun sebelum mama bangun. Sayang, bolehnya kamu tidur terpisah dengan papa 2 hari ini. Ayo. Ya ampun, kita cuma di sebelah loh Mas. Ya kan, aku jarang berpisah dengan Mumtaz. Kalian berdua betul-betul cocok. Seperti ibu dan anak. Selamat menikmati malam yang indah, Anita, bersama anak kandung kamu. Siapa itu? Malam-malam datang. Kamu nggak punya sopan santun. Aduh, bisa ketahuan. Mami, ini maksudnya apa ya, Mi? Kenapa bayinya ada di sini? Mami mau jebak aku ya? Maksud kamu menjebak apa sih, Anita? Sembarangan aja kalau ngomong. Mami mau lepas tanggung jawab kan? Mami taruh bayinya di sini biar aku yang ngurus gitu maksud Mami. Kamu itu ibu dari bayi ini. Kan kamu yang melahirkan. Segala-gala Mami, segala-gala Mami. Yang namanya bayi itu tidurnya sama ibunya, bukan sama omanya. Udah ya, aku nggak peduli apa kata Mami. Sekarang bawa keluar. Enggak. Dia akan tidur sama kamu. Bukan sama omanya, tapi sama ibunya. Kamu yang melahirkan dia, kamu yang jaga dong. Mami mau kemana? Mami mau buka pintu, ada tamu. Dan Mami berharap mudah-mudahan tamu itu adalah seorang pencuri yang akan mengambil semua harta kamu. Duh, tapi ini masih nangis. Mi, siapa yang nenangin? Selamat menjaga anak kamu. Udah, diam. Asik banget sih kamu. Bikin pusing aja. Halo. Bu. Mau apa kalian kesini? Kita mau ketemu sama Ibu Anita. Iya, Ibu Anitanya ada. Jangan cengal-cengir ya. Ada keperluan apa kalian sama Ibu Anita? Biasa ada perlu. Penting. Keperluan apa? Ayo jawab. Dan jangan kalian punya niat jahat dari rumah ini. Sebentar, Bu. Ibu jangan sembarangan ngomong. Ini masalahnya kami perlu sama Ibu Anita dan Ibu Anita perlu sama kami. Ini dia nih pasti nih. Ini pasti Ibu Anita ya? Ada apa kalian mau ketemu sama aku? Ini Bu, soal selebaran yang Ibu sebarin nih. Ya. Di sini ada yang namanya Aldi. Kebetulan kami telah menemukan suami Ibu. Yang benar. Udah masih bener. Ada di dalam, di belakang. Udah sama kita. Iya. Ntar ya, Ibu di mari. Jangan mana
Jangan marah-marah, Bu. Sini dulu. Ini pegang. Pegang aja sendiri. Nyuruh mami. Berat banget nih. Nih. Ini kan yang namanya Aldi kan, Bu, kan nih. Iya. Sekarang Aldi udah ada sama Ibu. Sekarang bayaran kami. Iya. Fulus, Bu. Iya. Tapi ini bukan Aldi. Ah, kagak nih. Sama mukanya. Ibu jangan sembarangan, Bu. Aku emang cari Aldi. Tapi ini bukan Aldi, ini Dion, adik Mau namanya Aldi, Serabi, siapa kek? Kita kagak mau tahu, pokoknya kita minta duit. Aku nggak mau bayar, kalian salah nangkep. Udah mana? Kalau kalian masih maksa aku untuk bayar, aku akan laporin ke polisi. Oh ya udah. Bener ya? Aja. Mana aja. Beneran dia. Beneran ya? Iya, jangan. Wah, main telepon aja. Udah. Ya udah deh. Gak apa-apa deh. Biarpun ini Aldi atau Dion, Ibu jangan telepon polisi. Ya ini Dion dah. Kita mau pergi dulu ya. Kita pamit dulu ya. Bantu dong. Farhan, Mama harap kalian bersedia untuk ikut pulang bersama Mama. Gimana mungkin aku harus berperan sebagai Farhan, suami Mayang? Aku sama sekali nggak boleh larut terlalu lama dengan keadaan ini. Keadaan ini harus diakhiri. Aku nggak sanggup berada di keluarga Pak Indrasyah. Masih terlalu banyak rahasia yang tersimpan di keluarga ini. Dan juga keluarga aku. Tas nangis. Astagfirullahaladzim. Mumtaz, sayang. Kenapa, sayang? Kamu pasti kaget ya? Bingung ya tidur di mana ya? Sini Mama gendong. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salam ala Toha Rasulillah salatullah salam ala Yasin Habibillah. Ya Allah, kenapa aku seperti melihat Najwa dalam diri Mayang? Sebaiknya kamu hari ini jangan naik angkot ya, karena aku yakin kamu pasti bakal terlambat. Kamu naik taksi aja. Sebenarnya kamu tidak usah khawatir, Najwa. Ada pegawai yang menjemputku kemari. Siapa pegawai kamu, laki-laki atau perempuan? Ya Allah, kamu sudah seperti ibuku saja sekarang. Aku kan cuma nanya aja. Ya, yang jelas dia pegawai dan dia sudah berbaik hati menjemput aku di sini. Kebetulan kami satu arah, itu saja. Ya udah kalau gitu, aku senang karena ada yang memberikan kamu tumpangan untuk ke kantor. Iya. Halo? Halo Pak Rehan. Maaf Pak, saya hanya ingin mengingatkan Bapak untuk segera bersiap-siap. Karena posisi saya sudah dekat dengan rumah Bapak. Oke, tapi bisa kan kamu mendekat sampai ke depan rumahku? Maaf lagi nih Pak,
Tapi waktu kita hanya tinggal setengah jam. Saya khawatir kalau masuk rumah Bapak itu akan telat karena sepertinya posisinya macet, Pak. Tapi kan aku bos kamu. Buat apa kamu cemas terlambat ke kantor kalau datangnya bersama aku? Maaf, Pak. Bukannya saya tidak mau mendengarkan kata-kata Bapak. Tapi bos saya adalah orang yang sangat disiplin dan dia tidak suka kalau ada yang terlambat. Oke, kalau begitu begini saja. Aku keluar ke ujung jalan. Oke? Iya, Pak. Oke. Dia sudah dekat. Sekarang, bagaimana kalau kamu antar aku ke depan? Aku masih banyak kerjaan di rumah, aku harus bantuin Bunda. Nggak apa-apa. Aku percaya sama kamu. Ya sudah. Tapi kamu hati-hati ya, karena kan tangan kamu lukanya juga belum sembuh. Ya, soal ini kamu tidak usah cemas. Yang penting kamu doakan saja aku supaya semuanya berjalan lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Selamat pagi, Pak Rehan. Pagi. Terima kasih ya sudah repot-repot kemari. Tentu, Pak. Saya adalah orang yang menghargai komitmen. Mari, Pak, silakan. Mari. Sekarang saya mempunyai data-data tentang kamu. Cantik sekali calon menantu saya ini. Dia seorang wanita karir yang tampak sangat anggun. Tidak seperti Najwa. Yang bodoh dan gak bisa apa-apa. Kerjaannya cuma nangis melulu. Cocok banget buat aku. Kamu ngapain berdiri di situ? Ya lihat calon istri aku lah ibu. Itu pasti buat aku kan, ibu mau jodohin aku kan. Kamu sama sekali tidak cocok dengan gadis yang ini. Kamu itu cocoknya dengan Atun. Atun? Wah, pasti Atun cantik juga kan ibu? Iya, benar sekali Jackie. Atun tuh cantik. Kulitnya mulus sekali. Dan langsing. Sangat seksi. Aku harus segera ketemu Atun ibu. Tenang Jackie, tenang. Kamu kalau mencari Atun, kamu cari dia di pangkalan angkot nomor 36. Gak sabar ibu, mau ketemu Atun. Bentar ibu ya. Jackie, mau ketemu Atun dulu ya bu. Udah ganteng. Udah cepet sana. Udah ibu, udah. Pak Rehan, terima kasih banyak ya Bapak sudah mau saya jemput. Ya, dengan kata lain Bapak telah memberikan saya kepercayaan untuk membuktikan kalau saya bertanggung jawab. Itu terbalik. Aku yang harus terima kasih karena kamu sudah menjemput. Tapi sayang sekali, tadi istriku tidak mau keluar mengantar. Padahal aku ingin sekali memperkenalkan kalian. Maaf Pak, tapi apa istri Bapak tahu Bapak dijemput oleh karyawan Bapak? Ya, tadi aku bilang istriku. Maaf banget nih Pak, tapi emangnya istri Bapak tidak cemburu? Dia tidak cemburu. Najwa itu berbeda. Dia istri yang paling baik sedunia. Dia hampir tidak pernah cemburu. Dia percaya padaku. Dan yang jelas dia sangat mencintai aku. Dia itu benar-benar istri yang sempurna. Ya benar sekali Pak. Istri Bapak sepertinya adalah orang yang sangat luar biasa baik. Dan alhamdulillahnya, dia juga mendapatkan suami yang sangat luar biasa seperti Bapak. Maksud kamu apa? Saya rasa tidak ada yang salah dari kata-kata saya Pak. Ya, saya baru sekali ini ketemu sama laki-laki yang mau mengendarai motor. Padahal status Bapak itu begitu tinggi di kantor. Tapi mesti kamu ketahui, sebenarnya perusahaan itu adalah perusahaan ayah mertuaku. Aku hanya membantunya. Intinya, sebagai seorang suami aku hanya berjuang untuk masa depan keluarga. Beruntung sekali istri Pak Rehan. Dia benar-benar mendapatkan suami yang terbaik. Kenapa aku tidak bertemu dengannya dari dulu saja sebelum dia menikah? Kamu kenapa diam? Apa ada yang salah? Enggak Pak, nggak ada apa-apa. Hanya saja Bapak sangat pandai yang rendah. Ada jelas-jelas Bapak memiliki jabatan yang tinggi di kantor.
Tapi itu kenyataannya. Lagi pula, aku hanya berpegang bahwa apapun yang kita punya di dunia sifatnya sementara. Tidak ada yang abadi. Itu saja. Punggung aku sakit banget. Kok aku bisa ada di sini sih? Siapa yang bawa aku ke sini? Pasti kerjaan Mami ini. Mami! 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 Mi! Dion, ada apa sih kamu teriak-teriak? Udah kayak di hutan aja. Mi, kenapa aku bisa ketiduran di rumahnya Aldi? Pasti semua ini kerjaan orang suruhan Mami kan? Dion, kamu itu baru sadar. Kayaknya jiwa kamu juga belum ngumpul. Kamu nuduh Mami yang bukan-bukan. Kamu benar, Dion. Semua kekacauan yang terjadi itu gara-gara Mami. Jangan sembarangan ngomong kamu, Anita. Lama-lama Mami jahit mulut kamu biar gak bisa ngomong. Ngapain sekarang Mami culik Dion dengan cara seperti ini? Dion itu anak kesayangan Mami, tahu? Maksud Mami apa sih? Mami kok tega banget sama aku? Kalau Mami mau ketemu sama aku, Mami tinggal samperin aku aja. Dion, kamu percaya sama ocehannya Anita? Kamu kan tahu bagaimana sifat Anita. Perempuan licik, penuh akal. Dan kamu, Anita, Mami tahu. Ini trik kamu kan? Supaya Dion kembali lagi ke sini setelah Aldi pergi meninggalkan kamu. Iya kan? Mami, kalau ngomong itu dipikir-pikir dulu. Coba Mami mikir, buat apa aku minta seorang supir angkot untuk tinggal sama aku? Buat apa? Kamu sebetulnya masih mencintai Dion kan? Dan setelah Aldi meninggalkan kamu, cinta kamu pada Dion bersemi kembali. Makanya, kamu paksa Dion dari kontrakannya untuk datang ke sini dengan cara seperti ini. Ya kan? Ngaku kamu! Udah deh ya. Kalian lanjutin aja ributnya. Aku mau pulang ke kontrakan. Dion, kamu kemana? Dion! Dion! Aduh, Rehan sudah mengetahui semua perbuatanku. Kali ini aku pasti akan dipecat dari perusahaan ini. Nama baik dan reputasiku akan hancur semuanya. Bu Sandra? Kenapa berkemas begini? Ibu mau kemana? Pak Rehan, saya sedang bersiap-siap mau pergi, Pak. Saya bersedia dipecat dari perusahaan ini. Ibu tidak usah kemana-mana. Walaupun ibu salah, ibu tidak dipecat. Dan walaupun saya tahu, peristiwa kemarin dalangnya adalah ibu. Apa Bapak akan laporin saya ke polisi? Tidak, saya tidak akan sampai hati melaporkan ibu ke polisi. Ibu tidak usah khawatir. Apa benar yang saya dengar ini, Pak Rehan? Anda mau memaafkan saya setelah apa yang saya perbuat dengan Anda? Ya, ibu sudah dimaafkan. Sekarang ibu bekerja saja yang baik di perusahaan ini ya. Tidak lebih dari itu. Terima kasih Pak Rehan. Anda memang seorang pemimpin yang berhati mulia. Sekali lagi, saya mohon maaf ya Pak. Ya sudah, kalau sekarang ibu sudah sadar. Lebih baik kembalikan barang-barang ibu dan kerja seperti biasa. Oke? Baik Pak Rehan. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Bapak. Baik, saya ke ruangan dulu. Permisi. Najwa, kamu itu rajin sekali. Selain rajin, kamu itu juga cantik dan pandai sekali memasak. Tidak salah, Rehan memilih kamu sebagai istri. Kamu itu memang menantu idaman setiap mertua. Ada apa dengan Bunda?
Tidak biasa-biasanya Bunda memuji aku seperti ini. Ya Allah, semoga tidak ada niat-niat terselubung di balik pujian itu. Najwa, sebenarnya ada yang ingin Ibu bicarakan sama kamu. Ada apa, Bunda? Selama ini kan Ibu tidak pernah menganggap kamu sebagai menantu Ibu. Tapi setelah Ibu berpikir-pikir lagi, mulai sekarang Ibu akan menganggap kamu sebagai menantu Ibu. Bunda, kalau aku boleh bertanya, apa maksud Bunda sebenarnya? Maksud Bunda sebenarnya ada dua, Najwa. Yang pertama, Ibu akan menganggap kamu sebagai menantu Ibu. Dan yang kedua, Ibu tidak akan pernah lagi meminta Rehan untuk menceraikan kamu. Subhanallah, tidak biasanya Bunda berkata seperti itu. Ya Allah, semoga inilah saatnya untuk kami berdamai. Najwa, sekarang Ibu sangat yakin bahwa kamu itu memang adalah jodohnya Rehan. Karena sudah berbagai cara, Ibu berusaha untuk memisahkan kamu dari Rehan. Tapi semua usaha Ibu itu gagal. Maaf sekali lagi Bunda, kalau aku boleh tahu, apa Bunda punya maksud lain di balik semua ini? Tidak, Najwa. Ibu sama sekali tidak mempunyai maksud lain. Ibu sekarang benar-benar yakin kalau kamu dan Rehan itu sama sekali tidak bisa dipisahkan. Tapi biar bagaimanapun juga, Najwa, untuk membangun sebuah keluarga yang utuh, sepasang suami istri itu harus memiliki keturunan. Mereka harus bisa memiliki anak. Aku benar-benar minta maaf Bunda, karena sampai detik ini aku masih belum bisa memberikan keturunan untuk Rehan. Tidak apa-apa, Najwa. Tidak apa-apa. Mungkin itu memang sudah takdir kamu. Tapi Ibu punya solusi untuk masalah kamu. Solusi apa, Bunda? Ini demi kebaikan kamu dan juga kebaikan Rehan. Solusinya adalah kamu harus membiarkan Rehan untuk bisa mencari istri baru. Maksud Bunda, Bunda masih ingin menikahkan Rehan dan Priti? Tidak, Najwa. Tidak. Ibu sama sekali tidak bermaksud untuk menikahkan lagi Rehan dengan Priti. Itu adalah masa lalu. Sekarang Ibu bermaksud supaya membiarkan Rehan mencari jodohnya sendiri. Maksud Ibu, Rehan akan mencari istri baru dengan caranya sendiri. Iya, Najwa. Kamu itu jangan naif. Sekarang ini kan Rehan sudah bekerja di perusahaan ayah kamu. Dan Rehan adalah seorang laki-laki. Jadi sekarang dia punya banyak sekali waktu di luar sana. Dan siapa yang berani jamin kalau di luar sana Rehan tidak mencari gadis pilihan dia sendiri. Maksud Bunda Rehan selingkuh? Kamu itu jangan naif, Najwa. Suami kita itu kalau di rumah, dia memang adalah milik kita. Tapi kalau suami kita itu sudah di luar, dia adalah milik umum. Jadi siapa yang bisa jamin kalau suami kamu itu tidak selingkuh? Iya Bunda, aku mengerti. Tapi aku tidak yakin kalau Rehan akan berselingkuh atau ingin menikah lagi. Najwa, yang namanya kata-kata itu bisa berubah. Perjanjian hitam di atas putih saja bisa diingkari. Apalagi kalau cuma kata-kata. Semuanya bisa berubah. Makanya kita berdua harus mencari jalan keluar. Jalan keluar apa maksud Bunda? Daripada Rehan menikah lagi tapi dengan perempuan yang tidak jelas. Lebih baik kita dukung Rehan untuk menikah dengan perempuan yang kita berdua setujui. Bagaimana, Najwa? Kamu setuju?
Aku tidak mungkin menentang keinginan Bunda untuk menikahkan Rehan dengan perempuan lain. Bagaimanapun juga, aku belum bisa hamil. Dan persoalan anak ini tidak akan pernah selesai kalau Bunda belum mendapatkan seorang cucu. Bagaimana Najwa? Kamu setuju kan dengan usul Bunda? Dan kamu mau kan bekerja sama dengan Bunda? Yang paling penting, perempuan yang akan dinikahi oleh Rehan nanti harus bisa memberikan keturunan kepada kita. Insya Allah Bunda. Insya Allah aku mau bekerja sama dengan Bunda. Karena sebuah rumah tangga memang sudah seharusnya memiliki keturunan. Dan aku yakin, insya Allah apa yang dikatakan oleh Bunda itu benar. Bagus Najwa. Akhirnya kamu bisa berjiwa besar. Dan ini semua kan demi kebaikan Rehan. Dan ibu ini memang sangat menginginkan supaya ibu mempunyai seorang cucu. Dan ibu sangat yakin kalau dalam rumah tangga kalian nanti, jika Rehan bisa mempunyai seorang anak, keluarga kalian akan lebih bahagia. Kamu ikhlas kan, Najwa? Insya Allah aku ikhlas Bunda. Alhamdulillah. Oh, kamu ini benar-benar menantu yang sangat baik hati. Pasar Minggu Ciganjur. Pasar Minggu Ciganjur. Buatun. Teriak-teriaknya nggak usah kenceng-kenceng banget. Ini kan mataharinya lagi terik juga. Ntar pita suaranya hilang lagi. Dah Bang Dion perhatian banget sih sama Aye. Tenang aja Bang, Aye kagak ape-ape. Aye mah ikhlas Bang, tulus bantu Bang Dion jadi kenek Bang Dion. Walaupun duitnya cuma sedikit, yang penting halal. Iya Buatun, kita memang harus mencari rezeki yang halal. Tapi kalau sampai pita suara Buatun hilang, ntar aku mau cari penggantinya di mana lagi? Buatun kan udah anti, nggak ada lagi yang kayak Buatun. Deh Bang Dion, emangnya Aye barang langka apa? Pakai dibilang barang anti segala. Bilang aja Bang Dion sayang sama Aye. Aye jadi malu dah. Iya. Ya dadah Bang. Pasir. Pasar Minggu Ciganjur. Ayo Bu, pasir Bu. Coba kau lihat itu. Itu kan si Aldi yang sedang dicari-cari istrinya. Betul. Dia itu si Aldi yang fotonya tadi dipajang di jalanan itu. Dia itu suami yang sedang dicari sama istrinya. Kalau nggak salah namanya Anita. Bu, Bang Dion ini masih single, alias masih jomblo. Ya, kalau yang demen sama dia emang banyak. Ya, maklum sih. Soalnya Bang Dion itu kan selain ganteng, baik hati, juga nggak sombong ya Bang Dion ya. Gue itu kepengen bicaranya sama si Aldi. Kok jadi lo yang nyamber? Kayak petasan mercon aja lo. Lu kira gue bensin apa nyamber? Bang Aldi, kau itu kemana aja? Istri kau mencari kemana-mana. Kau malah asik-asikan di sini sama si gendut ini. Dah ibu-ibu, ngeyel amat jadi orang mau dibilangin ya. Udah deh, sekarang pada mau naik angkot Aye, apa mau dibunuh Bang Dion deh? Udah kita naik. Dah, mama gendut ini nggak sadar diri apa ya, badan gede juga nabrak aja dah. Kau punya kaca nggak di rumah? Kau ngaca. Minggir. Allahu Akbar, perut gue ditendang lagi. Udah yuk. Ayo bang, tarik bang. Pasar Minggu Ciganjur. Aku berangkat kerja dulu ya. Sekalian aku titip Mumtaz. Iya Mas Aldi, hati-hati ya. Farhan. Hati-hati ya Mas Farhan, jangan lupa baca bismillah. Farhan, sebaiknya kamu berhenti menjadi supir taksi ya. Tapi kenapa Bu? Selama pekerjaan sebagai supir taksi itu halal, buat aku nggak jadi masalah. Bukan begitu maksud Mama. Mama nggak keberatan kamu menjadi supir taksi. Tapi begini Farhan, Mama ada perusahaan warisan dari bapaknya Maya. Jadi Mama berharap kamu mau menggantikan almarhum bapaknya Maya untuk mengurus perusahaan keluarga kita.
Maaf, aku sama sekali nggak bisa menerima tawaran itu, Bu. Aku menjadi supir taksi, menurut aku itu pekerjaan sesuai dengan kemampuan aku. Jadi aku sama sekali minta maaf, aku harus menolaknya. Mungkin Mayang, bagaimanapun juga kan Mayang adalah anaknya ibu. Jadi Mayang pasti tahu silsilah dari perusahaan orang tuanya kan? Enggak Mas, aku sama sekali dari dulu gak tertarik sama dunia bisnis. Dulu juga almarhum papa pernah nawarin aku untuk di perusahaan travel wisata dan umroh ya Maya. Tapi aku tolak. Oh ya, bagaimana dengan Mama? Kan sepertinya Mama yang paling pantas untuk menggantikan posisi papa, ya kan? Ya sudahlah, gak apa-apa. Kalau memang kalian tidak bersedia untuk meneruskan perusahaan keluarga kita, dengan terpaksa Mama yang akan melanjutkan. Tapi Mayang, Mama masih terus berharap suami kamu mau berubah pikiran. Makasih ya Ma. Insya Allah perusahaan akan berkembang dengan pesat di tangan Mama. Karena Mama seorang bisniswoman sejati, ya kan? Insya Allah. Tapi kamu juga harus tahu sayang, Mama tetap butuh bantuan kamu. Kamu bisa membantu Mama setelah kamu selesai mengurus Mumtaz. Bagaimanapun juga Mama tahu, prioritas utama adalah mengurus Mumtaz. Oke. Maaf kalau saya harus ganggu, tapi saya harus pergi sekarang, takut nggak kedapatan penumpang karena udah mulai siang. Ya, kalau gitu saya permisi. Hati-hati ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kan tadi? Kalian itu lucu ya. Tapi Mama itu benar-benar senang lihat kalian seperti itu. Mama benar-benar nggak nyangka kalau Farhan itu orangnya sangat baik. Tapi sayang, almarhum papa kamu belum sempat mengenal dengan baik. Mana ya namanya Atun ya? Bang, tahu yang namanya Atun yang cantik dan seksi itu nggak? Seksi? Loh. Bang, lo ketawa. Saya dengar nih ya, Atun itu suka nongkrong di pangkalan angkot ini, Bang. Makanya saya lagi nyari dia. Ya udah, lu tunggu aja di mari. Bentar lagi juga si Bohai itu bakal datang kok. Bohai ya Bang ya berarti ya? Iya. Saya nunggu situ ya, Ya udah tunggu situ. Ayo habis. Pajar habis. Habis Pak, ayo Pak. Pajar. Asam minggu 3 gur. Ayo habis. Bang. Kalau abang mau tahu yang namanya si Atun, tuh, abang ke situ tuh. Oh, di situ ya Bang ya? Iya. Bener ya? Iya benar. Aku situ dulu ya Bang ya? Oke. Kejar tuh si Atun. Bang, tahu yang namanya Atun? Dari Atun. Ton, ada yang nyariin nih. Ngapain lo nyengir gua? Emang gua punya hutang sama lo? Gua gak punya hutang ya sama lo ya? King. Apa lo king lo? Hah? King aja lo apa lo ngomong apa lo? Apa? Gua aja gua gibak lo. Mau gua tahu. Ya Allah. Gua aja lo aja gua gila. Sini aja. Langkah awal sudah berhasil. Sekarang tinggal langkah selanjutnya.
saya harus segera menyingkirkan Najwa dari kehidupan Rehan. Biar tahu rasa kamu, Najwa. Kamu tidak tahu kan rencana apa yang sedang saya susun untuk kamu. Dan Najwa, jangan kamu pikir masalah Priti sudah selesai. Selamanya saya akan selalu menyalahkan kamu. Karena saya tidak bisa punya menantu keturunan orang India. Itu semua gara-gara kamu, Najwa. Ada King Kong! King Kong! Ada King Kong! Kenapa Jackie lari? King Kong! Mami! Jackie, kenapa kamu lari seperti ini, ha? Aku takut, Mami. Tadi ada King Kong, Mami. Jackie, memangnya kita tinggal di dalam hutan? Mana mungkin ada King Kong di lingkungan kita ini? Ada, Mami. Gitu. Woi, mana tuh orangnya? Keluar lo! Nyanyiin dia! Mana tuh orangnya lo? Diam dulu. Jackie, kamu tuh bikin malu ibu ya? Hah? Masa sama perempuan gendut begini aja kamu takut? Nyanyiin dia! No, songong lo! Masa aja dikatain King Kong? Kurang aja tuh! Ya emang kayak King Kong, Mami. Lihat aja badannya gede kayak gitu, Mami. Di badannya gede kayak King Kong, Mami. Iya. Usir, Mami. Nyanyiin dia! Minggir lo! Dia kurang ajar! Diam! Songong! Diam! Jackie, kamu itu nggak bisa mengatur ibu. Yang mengatur itu seharusnya ibu. Dan kamu atur. Cepat pergi dari sini. Kalau nggak, saya akan teriakin kamu maling. Biar kamu dikerubutin sama orang satu kampung. Ayo, sini lo! Mami, aku aja pergi. Aku tahu sama dia. Dia King Kong. Jackie, kamu Anton! King Kong! Saya ini belum selesai ribut sama kamu. Tunggu lo! Kurang asam lo! Nyanyiin dia! Gue malas ya ribut sama lo. Gue nggak mau ngomong sama lo lagi. Udah, gue mau pergi dulu. Nanti keburu pergi tuh orangnya. Kan kemana tuh orang? Woi, tunggu! Dunia memang benar-benar terbalik. Udah lama ya, Ma, kita nggak belanja bareng kayak gini. Kalau belanja sama Mama, jadi ingat masa kecil dulu. Dulu Mama dan Papa sering banget nganterin aku untuk belanja baju lebaran. Tapi sekarang, Papa justru udah nggak ada. Iya, Maya. Makanya kita itu harus menghargai setiap peristiwa dalam hidup ini. Karena umur tidak tahu sampai di mana. Bisa jadi momen itu adalah momen terakhir buat kita. Kepergian ayah kamu benar-benar membuat Mama terpukul. Untungnya sekarang kamu sudah pulang. Jadi Mama sudah tidak terlalu sedih lagi. Maya, Ya, Ma. Mama sedih melihat Farhan bekerja seperti itu. Di sisi lain, perusahaan papa kamu, travel umroh dan hajinya tidak ada yang ngurus. Ma yang sama sekali nggak sedih ataupun malu melihat Mas Farhan kerja sebagai supir taksi. Ma yang justru bangga, Ma, dengan kegigihan Mas Farhan untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Maya, Mama minta tolong ya. Bicaralah sama Farhan. Supaya dia bersedia untuk bekerja di perusahaan papa kamu. Mama mohon, Maya. Iya, Ma. Ma yang usahain untuk ngobrol sama Mas Farhan ya. Ya Allah, apa yang akan terjadi nanti kalau Mama sampai tahu bahwa Aldi bukanlah Farhan dan Aldi juga bukan suamiku? Aku takut Mama akan kecewa dan itu bisa berakibat fatal pada kondisi jantung Mama.